Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan profesi kependidikan. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai aspek dari profesi guru ya, termasuk terakhir kemarin dari aspek layanan bimbingan dan konseling ya, pada para siswa ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan secara khusus membicarakan tentang sosok guru itu sendiri ya. Profil seorang guru ya, atau karakter atau kepribadian seorang guru. Inilah tema kita pada pertemuan kali ini. Jadi kepribadian guru. Bagaimanakah kepribadian atau sosok ya atau profil seorang guru ini? Ya, baik. Sebelumnya kita pahami dulu tentang kepribadian. Apakah itu kepribadian? Atau sering juga disebut dengan karakter ya, atau watak ya, atau personality ya. Nah, ini. Ya, kepribadian atau personality ini seringkali disandingkan atau bahkan disamakan dengan watak ya, atau karakter. Ya, secara umum kita biasanya menyamakan ya antara kepribadian, watak, ya, atau karakter ya, atau dalam bahasa Inggrisnya personality ya. Sekalipun sebenarnya secara lebih spesifik, watak atau karakter ini uh, memiliki penekanan yang berbeda ya dengan kepribadian. Ya, kepribadian pada umumnya digunakan untuk menyebut jati diri ya, atau individualitas seseorang ya, yang nampak dalam perilakunya tanpa ada unsur penilaian. Ya. Penilaian baik, buruk, dan sebagainya ya. Tidak ya. Ini istilah yang netral begitu ya, kalau kepribadian ya. Sementara watak ini biasanya ditujukan untuk menyebut karakter seseorang yang didasarkan pada penilaian tertentu. Ya, ada aspek penilaiannya di situ ya. Ukurannya adalah sebuah norma ya, atau ya sebuah norma tertentu ya, sehingga ada yang disebut dengan watak yang baik ya, yang kurang baik ya, dan sebagainya ya. Ya, ini ya apa pemilihan yang lebih lebih khusus ya, ya. Tapi pada umumnya kita seringkali menyamakan gitu ya antara karakter, watak ya, atau kepribadian gitu ya. Ini yang uh, ya pada umumnya kita gunakan gitu ya. Nah, secara psikologis ini ada berbagai pengertian ya tentang kepribadian ya menurut para ahli ya. Ini misalnya menurut Alport ini ya, seorang ahli psikologi ya, bahwa kepribadian itu adalah organisasi dinamis dari seluruh psikofisikal dalam diri seseorang yang menentukan ciri tingkah laku dan pemikirannya. Organisasi yang dinamis ya dari faktor-faktor psikis maupun fisik ya, dari faktor-faktor psikis, kejiwaan, mental ya, dan juga fisik ya. Fisik ini yang kemudian itu menentukan ciri-ciri seseorang ya. Jadi misalnya saya secara fisik itu bagaimana ya, ya tinggi badan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek ya. Terus kulit ya cenderung hitam ini ya. Misalnya ya, ciri-ciri fisiknya ya, rambut ikal ya. Terus secara psikis gimana nih? Wah, secara psikis ya, ya itu tampak ya dalam pemikiran ya, dalam tingkah laku saya ya, itu ya. Itu menggambarkan kondisi psikis seseorang ya, mentalitas ya, kejiwaan gitulah katakanlah gitu ya. Nah, ini yang sudah ciri apa yang non fisik ya. Kalau ciri fisik ya gampang lah diamati ya, dilihat ya. Nah, kepribadian menurut Albert itu sistem yang merupakan psikofisikal ya, perpaduan antara ciri-ciri fisik dan ciri-ciri psikis ya pada diri seorang yang itu kemudian menandai ciri tingkah lakunya dan juga pemikirannya. Gitu ya. Nah, kalau saya dengan postur tubuh seperti ini, ya nanti kira-kira tingkah gerak saya seperti apa ya? Kalau orang dengan
postur gemuk ya, nanti juga akan gerak tubuhnya ya itu juga akan mencirikan ya seseorang yang bertubuh gemuk gitu ya. Seseorang dan bertubuh ramping ya, fisiknya ramping ya, itu nanti juga akan uh, bisa menjadi pertanda nanti kira-kira gerak tubuhnya bagaimana ya dengan postur yang ramping seperti itu. Nah, ini itu secara fisik ya. Nah, dari segi psikis bagaimana kondisi psikisnya ya dalam tubuh yang ramping, terus kondisi psikisnya bagaimana ya, itu nanti dua-duanya akan menampilkan atau tampil dalam sosok individu yang ya baik secara mental, secara pemikiran dan juga secara gerak ya, tingkah laku ya. Terus menurut Kettle, sesuatu yang membolehkan kita meramalkan apa yang akan dilakukan seorang dalam suasana tertentu. Jadi kita bisa memprediksi orang dengan karakter seperti itu, maka kemungkinan besar kalau dihadapkan ada suatu masalah, maka dia akan melakukan respon yang bagaimana. Itu. Nah, bisa digunakan untuk memprediksi ya apa yang akan dilakukan seorang, ya, tindakan seseorang ya dalam situasi tertentu ya. Misalnya. Orang yang responsif misalnya, orang yang gesit ya, dihadapkan pada suatu situasi tertentu, maka jika dia juga akan menampilkan tindakan ya yang gesit ya, yang responsif gitu misalnya. Sementara menurut Murray, wah ini nama orang ya, bukan nama burung ya, bukan burung murai ya. Kepribadian adalah kesinambungan bentuk dan kekuatan fungsional yang nampak melalui rentetan proses dominan yang tersusun dalam tingkah laku eksternal dari lahir sampai mati. Ini lebih ke bentuk dan fungsi ya. Fisik ya, bentuk berarti fisik ya, fisik seorang dan bagaimana bentuk fisik itu kemudian berfungsi ya. Dan itu akan melahirkan tingkah laku ya yang keluar ya dari orang itu ya. Menurut Alder, gaya hidup seseorang atau ciri khas seseorang dalam menghadapi masalah hidup ya, termasuk tujuan hidup ya ini. Bagaimana style seseorang ya, dan kemudian bagaimana dia menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya ya. Itulah mencirikan kepribadian seseorang ya. Kalau orangnya penyabar, misalnya dia akan menghadapi masalah hidup dengan penuh kesabaran ya, dengan tenang ya, dengan penuh perhitungan ya, tidak gusa-gusu ya. Diterapkan pada masalah hidup itu ya. Nah, berikutnya ini menurut Al-Ghazali ya, ini. Kepribadian atau karakter atau dalam bahasa agamanya akhlak ya. Itu adalah sifat yang menetap dalam diri seorang sehingga menjadikannya melakukan suatu tindakan ya, dengan mudah tanpa berpikir panjang. Ya. Dan ia bahagia dengan tindakannya itu. Nah, ini hampir sama ya. Nah, kalau karakter ya itu ya sebuah sifat ya, watak ya. Dan watak itu sudah menetap dalam diri seseorang itu ya, sudah menjadi bagian dari dirinya gitu loh. Nah, sehingga setiap kali dihadapkan pada situasi tertentu, maka dia akan memunculkan sifat atau watak seperti itu. Maksudnya tadi kalau orangnya sabar ya, dihadapkan pada masalah apapun ya, dia akan menampilkan sifat yang sabar ya. Nah, ini berarti sabar sudah menjadi karakter ya, menjadi kepribadiannya begitu ya. Nah, tapi kalau sabar hanya dalam hal tertentu saja ya, dalam hal lain tidak sabar, wah ini berarti ya sabar belum menjadi karakter ya bagi dirinya ya, karena itu belum menetap ya, hanya muncul kadang-kala saja ya, dalam situasi tertentu saja ya, menghadapi teman dekat ya, sabar ya, tapi kalau menghadapi teman yang lain nggak sabar misalnya, wah ini berarti ya sabar bukan menjadi atau belum menjadi karakter seseorang ya. Dan memunculkan sebuah tingkah laku itu tanpa berpikir panjang ya. Jadi spontan saja gitu ya. Jadi kesabaran itu muncul secara spontan ya. Tidak perlu berpikir ada masalah, wah ini saya sebaiknya sabar atau enggak sabar ya misalnya gitu ya. Enggak perlu berpikir lagi ya. Wah, kalau sudah begini saya sudah perlu sabar ini misalnya. Nah, tapi spontan ya, dihadapkan pada masalah apapun tetap muncul begitu saja spontan tanpa pikir panjang, ia akan sabar gitu. Dan
bahagia, ya bahagia dengan apa yang dia lakukan ya. Dia dengan sabar, dia senang, dia bahagia, dia nyaman gitu ya. Jadi sabar bukan karena terpaksa ya sehingga malah merasa tertekan ya batinnya ya, atau malah terkena TB ya, tekanan batin ya, bukan ya, tapi karena kesabaran karena memang itu sudah menjadi ya bagian dari dirinya ya, menjadi karakternya ya, sehingga ya loss begitu saja ya melakukannya ya, dan ia senang, bahagia begitu. Nah, ini menurut Al-Ghazali ya. Nah, ini sebuah pengertian karakter yang ya luar biasa ini ya. Nah, ini. Nah, lalu bagaimana dengan karakter guru atau perbedaan guru? Nah, ini. Ya, ini karakter umum seorang guru ya. Memiliki pengetahuan dan pemaknaan kepribadian yang sehat dalam lingkup semangat kerja yang sifatnya tidak hanya technical skill, ya, tapi juga living value. Ya. Tidak hanya memiliki keterampilan yang sifatnya teknis, ya, tapi juga nilai-nilai hidup, memegangi, memperdomani sebuah nilai-nilai hidup. Wah, ini. Ya, seorang guru itu punya skill yang teknikal, ya tentu skill mengajar, ya, skill membimbing anak, ya, mendampingi anak, ya, memotivasi anak. Ini kan skill-skill yang sifatnya teknikal ya. Nah, tapi tidak hanya itu ya, tapi juga memiliki atau memegangi sebuah nilai hidup tersendiri. Gitu. Ya, baik nilai-nilai hidup yang bersumber dari agama ya, atau bisa dari nilai-nilai sosial, budaya masyarakatnya ya. Tapi dia memegangi sebuah nilai hidup ya, sehingga itulah yang menjadi atau mengiringi dia langkah-langkah dia dalam menekuni profesi guru gitu ya. Nah, tentu kalau dalam konteks bahasa Indonesia ya nilai-nilai hidup yang bersumber dari agama ya, dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia ya, dari Pancasila, dari UUD 45 ya, dari norma-norma yang lain ya, nilai-nilai hidup yang dipedomani sebagai umat beragama, sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai warga masyarakat, nah itu semuanya dipedomani ya. Gitu. Nah, ini. Nah, kemudian ya tangguh, optimis, unggul dan empatik. Wah, tangguh ya, tidak mudah menyerah ya menghadapi siswa yang sedang menghadapi masalah, ya, kemudian mencoba ikut membantu ya, wah, ya tidak mudah putus asa ya, wah, baru menghadapi siswa yang masalahnya apa ya tergolong ringan, pas udah saya serahkan saja ke guru PP misalnya, ya berarti sudah mudah menyerah ya. Terus optimis ya, jadi penuh dengan harapan gitu ya, penuh semangat, optimis ya, tidak ngelokor ya, tidak pesimis gitu ya, tidak kelihatan sehari-hari wajahnya murung ya, wajahnya sendu ya, mungkin sekali-kali ya, tapi ya tidak tiap hari sendu, tidak setiap hari murung ya, tapi penampakan rona wajah ya, penampilan performa yang optimis ya, penuh semangat ya, penuh harapan gitu kira-kira ya. Juga unggul, jadi memiliki keunggulan. Tentu kalau guru ya di bidang-bidang yang keahliannya ya, kalau sejarah ya punya keunggulan di bidang sejarah ya, dengan spesifikasi tertentu misalnya ya. Ada yang keunggulannya di bidang penguasaan media pembelajaran sejarah ya, ada yang di bidang model pembelajaran sejarah ya, ada yang di bidang penulisan sejarah barangkali ya, tapi punyalah ya syukur-syukur semuanya ya. Paling tidak ya punya satu nilai lebih tersendiri ya. Kemudian juga empatik ya, bisa menyelami perasaan siswa atau orang lain lah ya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga mudah berempati ya, melihat siswanya kok pada suatu hari lesu ya atau sedih ya, wah ya mencoba berempati ya, ini ada apa nih siswa kok begini ya, ini ya. Terus ditanya ya, ada apa ya, masalahnya apa, ada masalah apa misalnya ya, syukur-syukur sampai bisa menawarkan solusi atau membantu ya. Nah, jadi ini sudah
empatik ya, dan juga simpatik ya, simpati ya, merasa prihatin, ikut prihatin ya, dan ikut merasakan ya, dan berusaha untuk menawarkan sebuah jalan keluar misalnya. Gitu. Berdedikasi ya, ini jelas ya, dan berkomitmen tinggi ya, punya komitmen yang tinggi sebagai seorang guru ya, sehingga itu akan tercermin dalam kinerjanya ya. Nah, karena komitmennya tinggi, ya, dedikasinya tinggi, ya, maka juga nanti kinerjanya juga akan kelihatan ya dari prestasi kinerjanya. Kreatif dan inovatif, ya ini selalu dengan ada sesuatu yang baru misalnya ya, ada pengetahuan baru yang disampaikan ke siswa, ada keterampilan baru yang disampaikan ke siswa ya, ada nilai-nilai baru yang disampaikan ke siswa ya, nah, kreatif dan inovatif ya. Nah itu ciri-ciri umum karakter seorang guru ya begitu ya pada umumnya begitu ya. Nah, nanti ada karakter-karakter yang ya lebih spesifik lagi, lebih detail lagi ya, yang menunjukkan profil seorang guru ya, itu ya bisa melengkapi ya kepribadian seorang guru ya. Nah, secara global dapat kita petakan ini ya kepribadian seorang guru ya, terutama dalam pembelajarannya. Nah, ini ada peta kepribadian guru dari The Johari Widows ya, ini ya, diadaptasi dari The Johari Widows ya oleh Joseph Love dan Harrington Ingham ya, yang dikutip oleh Suyanto dan Asep ini. Wah ini peta kepribadian guru dalam pembelajaran ya, ini bisa dipetakan ya. Yang pertama ada kepribadian guru yang terbuka ya, public self ya. Jadi guru itu paham, ya, tahu ya, mengenali dirinya ya, mengenali sosoknya ya, kepribadiannya dia tahu paham, oh saya ini seperti ini ya, saya seorang sosok yang seperti ini gitu misalnya. Dia tahu, dia paham itu ya, dan kemudian dia memanfaatkan kepribadiannya itu untuk pembelajaran. Dan itu juga diketahui oleh siswa. Siswa tahu bahwa oh bapak ini seperti ini ya, ibu ini seperti ini. Nah, itu. Jadi misalnya siswa tahu ya, guru tahu bahwa dia akan mudah sekali respect ya, memberi ya. Baiklah, kita lanjutkan para pemirsa. Tadi ada sedikit gangguan teknis ya. Nah, ini. Ya, baiklah. Maaf ada gangguan teknis ya. Teh manis. Ya, sekali lagi ini tadi apa tipe yang pertama yaitu pribadi yang terbuka ya. Ya, guru sadar, kenal, tahu akan dirinya seperti apa. Kemudian juga siswa juga tahu. Nah, jadi misalnya guru tahu bahwa dia itu akan mudah sekali memberi perhatian ya, kepada siswa ya. Nah, siswa melakukan apa itu dia sangat perhatian gitu ya. Nah, siswa juga tahu wah bapak ini, ibu ini wah sangat perhatian kepada siswa ya. Nah, itu berarti pribadi yang terbuka ya. Nah, karena diketahui oleh masing-masing pihak ya. Nah, ada siswa pulpennya jatuh misalnya. Wah, guru langsung, "Mas, itu pulpennya jatuh." Nah, "Ya, terima kasih, Pak." Nah, perhatian sekali ya. Nah, terus ada siswa yang pucat misalnya lesu ya. Terus ditanya ya, dihampiri ya. "Mbak, kok kelihatan lesu, ada apa?" Ya, berarti perhatian ya. Dan sering itu dilakukan ya, sehingga siapa tahu, oh Pak Guru ini, Bu Guru ini perhatian ya, sangat perhatian kepada siswa ya. Bahkan dalam hal kecil saja begitu perhatian ya. Pulpen siswa saja jatuh, wah langsung memberi perhatian ya. Atau bahkan sampai mengambilkan misalnya, wah ini luar biasa ya.
perhatian kepada siswa misalnya. Nah, ini kepribadian yang terbuka ya. Yang kedua adalah pribadi tersembunyi ya. Ini guru tahu ya, paham ya, mengenali diri bahwa dia sosok yang perhatian misalnya. Tapi tidak banyak siswa yang tahu, tidak tahu siswa ya bahwa guru ini sangat perhatian sebenarnya ya. Guru sering memperhatikan siswa ya dalam hal-hal apa, perhatian sekali dengan siswa. Tapi siswa tidak tahu bahwa ternyata guru itu perhatian. Jadi misalnya siswa ingin mencari tahu tentang masalah yang dihadapi oleh guru ingin mengetahui masalah yang dihadapi oleh siswa. Tapi dia tidak bertanya langsung pada siswa itu. Dia bertanya kepada orang lain. Sehingga siswa itu nggak tahu ya bahwa sebenarnya dia sedang mendapat perhatian khusus dari gurunya. Jadi misalnya ada siswa yang 2 bulan belum bayar SPP ya misalnya ya. Atau belum membayar iuran apa gitu ya. Tapi guru tidak langsung tanya kepada siswa itu ya, tapi dia cari dulu informasi kepada orang lain ya. Oh, ternyata karena orang tuanya memang belum punya uang untuk bayar ya. Terus guru itu secara diam-diam membayarkan iuran siswa itu. Siswa nggak tahu ya, tapi guru itu begitu perhatiannya kepada siswa ya dia tompoki dulu gitu ya. Nah, ini kepribadian tersembunyi ya, hidden self ya. Terus pribadi yang terlena misalnya, yang ketiga ini ya. Jadi guru itu ya tidak peduli dengan dirinya ya, tidak mengenali ya, sebenarnya dia sosok yang seperti apa sih ya, pribadi yang seperti bagaimana ya, profil yang seperti apa ya, ya mungkin ini apa ya, dia oleh siswa banyak paham ya, banyak tahu tentang sosok guru ini ya. Tapi ternyata guru itu malah tidak tahu bahwa dia itu sosok yang seperti itu ya. Contohnya tadi perhatian itu ya misalnya ya. Nah, guru banyak memberi perhatian kepada siswa, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya adalah sosok yang perhatian ya. Pokoknya ya apa yang dilakukan ya lakukanlah ya. Dia nggak peduli ya itu bentuk perhatian apa bentuk apa gitu ya misalnya ya. Tapi kadang-kadang sehingga kadang-kadang ya dia guru ini tidak bisa memanfaatkan ya kepribadiannya itu untuk pembelajaran. Kalau tahu bahwa dia punya sifat yang punya kepribadian yang penuh perhatian, maka dia begitu ada masalah sekecil apapun yang ada di siswa dia akan ya memberi perhatian gitu ya. Kalau tidak berarti dia tidak memanfaatkan karakternya itu kepribadiannya itu ya untuk pembelajaran ya sehingga dia menjadi ya terlena dengan dirinya sendiri ya, dengan karakternya sendiri ya, tidak mampu memanfaatkan karakter baiknya itu untuk kepentingan pembelajaran gitu ya. Ini pribadi yang terlena atau blind spot ya. Atau misalnya sebenarnya guru ini sosok yang penuh dengan kreasi ya. Di luar kelas, di luar pembelajaran kreativitasnya sangat tinggi ya, menciptakan berbagai macam karya ya. Tapi dia tidak memanfaatkan itu untuk pembelajaran ya. Sehingga kreativitasnya di luar kelas ya siswa tahu bahwa guru ini sebenarnya kreatif sekali ya, tapi guru ini tidak bisa tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pembelajaran sehingga ya menjadi ya tidak begitu bermanfaat ya karakter atau perbedaannya itu ya, untuk pembelajarannya. Kemudian yang keempat, ya ini yang ya cukup parah ya, tidak dikenal ya oleh siapapun ya. Dirinya juga tidak tahu ini saya sebenarnya apa sih potensi saya, karakter saya seperti apa ya. Siswa juga tahu Pak Guru ini sebenarnya guru yang seperti apa sih. Sama-sama ya akhirnya di pembelajaran ya mungkin guru hanya datang ngajar pulang ya siswa ya mendengarkan mencatat ya sudah ya nggak ada komen apa-apa ya nggak ada interaksi apapun ya pokoknya hanya itu saja gitulah ya ini. Jadi siswa juga hanya tahu gurunya hanya tahu namanya saja ya. Gurunya malah tidak kenal nama siswanya misalnya. Ini berarti pribadi yang tidak dikenal ya itu ini ya saya kira jarang guru yang seperti ini ya. Nah, ini tentu tidak mendukung pembelajaran ya. Ini ya tentu yang
paling ideal adalah pribadi yang terbuka ya. Saling mengenal dan dikenali gitu ya, sehingga nanti ya akan sangat mendukung pembelajaran ya. Guru akan terbuka, siswa tahu ya. Nah, ini akan lebih mengoptimalkan pemanfaatan karakter kepribadian guru untuk pembelajaran. Gitu. Ya, begitu para siswa. Wah, sudah selesai ternyata nih slide-nya. Nah, demikian saja pembahasan kita tentang profil guru ya. Tentu ini gambaran umum ya. Untuk elaborasinya silakan bisa Anda telisik lagi ya berbagai perbedaan guru yang mungkin lebih detail gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.